Halo Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Sagitarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan asmaranya kamu untuk tertanggal 7 hingga 14 bulan Juli 2026 ya. Nah, namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Sagitarius saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamu mampu berbijaksana menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Knight of Cups di situ ya. Kemudian hadir energi dari The Empress, kemudian ada di situ, dan kemudiannya ada di sini. Kemudian berikutnya ada di situ. Baik ya. Nah, ada di sana. Berikutnya ada ini. Kemudiannya ada di sini. Dan berikutnya ada di sini. Oke. Nah, jadi kalau melihat begini, nampaknya kalian dalam proses untuk merubah ya, merubah diri sehingga merubah keadaan gitu ya. Nah, jadi di sini datang kesadaran. Mungkin kalian ketika mengamati nih bagaimana perjalanan hubungannya kalian, terutama jika dipantau terakhir-terakhir kali, sering di situ itu diem-diemannya kah atau ada sikap permusuhan di sana ya. Jadi jangan-jangan jadi banyak konflik, banyak isu yang diangkat sehingga terjadinya pertengkaran yang boleh dikatakan cukup intens gitu ya. Nah, dan karena ada perubahan yang seperti ini, ada keadaan seperti ini, maka menuntut perubahan juga harus terjadi. Gitu ya. Dan tentu saja perubahan yang Mari nampak di sini perubahan ke arah yang lebih optimis untuk kepositifan gitu lah. Ya. Nah, jadi sempat pastinya kalau Mari lihat di sini gamang kamu, goyang kamu perihal tentang masa depan gitu ya. Sehingga bisa-bisa saja dari sisi sikap kamu menjauh dari dia, menghindar dari dia gitu ya. Jadi kayak terbengkalai tugas dan tanggung jawab untuk menghadirkan keharmonisan ya dalam hubungan sama si dia. Gitu loh. Mau kayak gimana harmonis lah orang kamu menolak untuk berbicara dengan lembut, penuh kasih sayang gitu ya. Nah, bagaimana mungkin bisa harmonis? Orang ya matanya kamu melotot terus sama dia gitu, kamu ngeblokir dia gitu ya. Nah, sana kamu bolak-balik hempas pintu ketika di rumah sama dia gitu ya. Nah, jadi di sini ada energi yang pergi. Sempat Mari lihat dari dirimu ya. Ada energi yang pergi melanglang buana demi menghindari rasa sakit, rasa kecewa, rasa menderita, seperti itu. Karena Mari bilang awalnya terlihat jelas di sini tuh usaha upayanya kamu sebagai pasangan untuk dia. Ini tuh Mari bilang sih boleh dapat jempol ya, jempol besar di sini, jempol jangankan 2 gitu ya, mestinya 4 gitu ya, pakai jempol kaki tambahannya. Karena di sini tuh nggak bisa terpungkiri gitu loh, bahwa ya kamu menginginkan dengan dia gitu kan. Lah orang kamu sebenarnya tuh cinta sama dia, sayang sama dia gitu kan. Nah, jadi sangat nampak di sini tuh bagaimana sikap proaktifnya kamu gitu ya, untuk ambil perhatiannya dia, ambil hatinya dia, bikin dia gembira, senang, merasa aman, nyaman dan sebagainya ya. Mari bilang di sini tuh ya sudah cukup mumpuni lah ilmu-ilmunya kamu. Tapi jangan-jangan memang apa yang kamu lakukan nampaknya tidak disambut terima baik gitu sama si pasangannya kamu ini. Mari lihat ya. Nah, jadi ada ketimpangan di saat kamu ingin bikin dia bahagia, dia malah menolak kebahagiaan yang kamu tawarkan. Di saat kamu ingin membuat dia merasa gembira, ada tindakan menghindar dari si dia, seolah-olah dianya itu tuh tidak menerima gitu ya. Nah, jadi ya sangat wajar kemudian kamu menjauh dari si pasangannya kamu ini, karena ya kamu mungkin sudah berpikiran bahwa sia-sia juga kok aku berbuat baik. Toh selama ini apa yang aku lakukan sudah baik kok.
Tapi nah tengok tuh responnya dia begitu, reaksinya dia begitu, sikapnya dia begitu. Itu ya, maka yang tadinya kamu baik bisa-bisa karena kamu merasa kecewa, jadinya kamu tunjukin rasa keselnya kamu. Sehingga terjadilah adu baku lipat kalian berdua gitu ya. Di sana. Tadi kamu mengambil posisi lari, menghilang, menghindar dari dia. Nah seperti itu ya, karena kayak ngerasa kesia-siaan ini tuh sudah terlalu mencekik dirimu, jadi tidak mau lagi nih kesia-siaan kali berikutnya untuk kamu lakukan lagi. Nah jadinya disitulah hilang energi positifnya kamu sempat untuk beberapa saat gitu loh ya. Ya namanya kamu juga manusia kan, mari juga ya kalau kita berbuat baik bolak-balik udah sabar gitu ya, tapi kesabaran itu rasa-rasanya tidak dihargai, ya mau juga nih naik pitam barang sebentar gitu kan, sebelum kemudian kesadaran untuk mengetahui menerima ya bahwa ya sikap kita bukan tergantung dari bagaimana responnya orang kan. Kadang-kadang kita butuh, kadang-kadang kita mau terjatuh gitu ya, jatuh kesadaran itu. Jadi sehingga ada tuntutan dari kita, kalau aku baik kamu baik juga dong, kalau aku ini tuh sudah ramah kamu mesti ramah dong, kalau aku ini tuh sudah romantis kamu harus romantis juga dong. Kan ada kita jatuh kepada tuntutan yang seperti itu kan. Kemudian nanti kita naik lagi bahwa oh enggak mesti kok. Ya kalau urusan mau romantis ya itu urusannya aku. Kalau aku mau romantis sama dia ya itu urusannya aku, urusannya dia apakah mau merespon sesuai dengan tingkat keromantisannya aku itu mah udah urusan terpisah. Nah kan kita butuh, ada kadang-kadang bukan butuh sih, tapi kadang-kadang kita itu tuh ada jatuhnya dan kemudian naik lagi kepada kesadaran bahwa ya ini aku yang mau melakukan sesuatu terlepas dari bagaimana caranya kamu merespon menyambut terimanya gitu kan. Nah jadi ini yang terjadi dalam relationship-nya kamu dengan si dia, mari lihat. Ya, jadi ada sempat rasa kecewa dan kemudian bisa aja kamu bersungut-sungut yang kayak udahlah aku nggak mau lagi lah baik-baikan sama ini orang gitu ya. Namun tentu saja kamu akan kembali lagi kepada kesadaran bahwa kamu ingin bersama dengan dia gitu ya. Terlebih-lebih mari lihat di sini untuk di rentang 7 hingga 14 ketika kamu diem gitu ya, ketika kamu berjarak, ketika kamu menghindar dari dia, ketika kamu berhenti untuk melakukan upaya usaha bikin dia gembira, bahagia, tenang, damai dan sebagainya. Mari lihat orang ini kok kayaknya baru di situ tuh menyadari. Gitu loh. Baru dia menyadari, baru dia merindui. Bagaimana sosok dirimu yang belakangan hari ini tuh yang selama ini ya, jangan dibilang juga belakangan hari, tapi yang selama ini kepada dia gitu loh. Dia rindu sosok itu, dia rindu treatment itu. Gitu. Ya, dia rindu perhatian dari kamu. Dia rindu kepedulian dari kamu. Gitu. Ya, dia rindu kehadirannya kamu yang sering ada dalam hidupnya dia. Nah, di sana ya. Jadi dalam kerinduannya dia itu mari lihat sudah pasti ya, dia akan mencari cara ya untuk kembali terkoneksi sama kamu, untuk kembali membuat kamu mau lagi nih bersikap seperti yang dulu yang dia baru sadari sikap itu tuh kok sikapnya baik ya, sikapnya kok menyenangkan ya. Gitu. Nah, di sana ya. Nah, makanya kemudian kamu berubah kembali nih, namanya manusia ya. Hari ini marah, esok sudah tenang, besoknya mesra, entar lagi ngambek lagi. Nah, begitu pula yang terjadi dalam relationship ini. Gitu loh. Tapi yang perlu untuk digarisbawahi, akhirnya dia sadar. Gitu ya, apa yang selama ini dia anggap sebelah mata, baru di sini tuh bisa dia membuka mata ya. Oh, ini tuh treatment yang memang baik sih gitu di sana ya. Jadi kadang-kadang orang begitu, ketika dia disodorin yang bagus-bagus nolak, tapi ketika sudah nggak
disodorin lagi, nggak ditawarin lagi, baru nyadar, oh iya ya, gitu. Nah, katakanlah ya contoh dalam kehidupan nyatanya, selama ini tuh kamu kayak perhatian betul sama dia, ya. Pagi kamu udah ngucapin selamat pagi, ya. Kamu sudah pagi itu mendoakan dia, ya, supaya harinya dia lewati dengan baik. Kemudian siang juga kamu bertegur sapa untuk menyemangati dia yang sibuk bekerja, gitu ya. Sore kamu sudah kayak menghubungi dia kembali, gitu ya, dengan memberikan perhatian-perhatian apalah kayak gitu ya. Malam juga demikian, kamu ucapin selamat bobo, semoga mimpi indah, ya. Semoga tidurnya kamu nyenyak, gitu kan. Nah, jadi sikap-sikap yang seperti itu selama ini tuh bisa dia anggap seperti mengganggu. Tapi setelah kamu tidak melakukannya lagi, kok ada rasa kehilangan di sana. Gitu ya. Ya, ngucapin selamat pagi, semoga kamu hari ini tuh bisa semangat ya. Pekerjaannya cepat tuntas. Kejadian-kejadian yang ada dalam hidupnya kamu itu tuh menyenangkan. Lah itu kan bentuk doa. Gimana pun doa itu tuh dia akan ada pengaruhnya ya. Apalagi jika doa itu tuh dipanjatkan, diucapkan dengan ketulusan. Pasti akan ngaruh. Nah jadi jika kamu kemudian diam, doa tidak terpanjatkan untuk dia, ya mari lihat pasti akan ada banyak sedikitnya kayak ada yang kurang gitu loh. Nah ini yang terjadi di si pasangannya kamu, ada yang kurang nih. Nah di sana baru di situ tuh datang rasa rindu, baru di situ datang rasa menghargai gitu. Dan ya ketika kamu memberikan jarak kepada dia, ada datang kesempatan ya untuk dia merenungi kembali tentang kamu, tentang hatinya, gitu ya. Nah, baru di sini mari lihat kok tiba-tibanya datang cinta ya, gitu. Kok nampaknya mari ada hadir rasa sayang di sana. Baru di situ tuh timbul karena datang keinginan untuk menghargai dirimu, gitu ya. Dia mau menghargai dirimu, seperti itu. Jadi mari lihat, dia ini tuh bisa datang tiba-tibanya menyerang ke kamu ya, tanda petik ya. Dia datang menyerang ke kamu dengan chattingan yang panjang lebar kah? Atau mungkin teleponan yang bertubi-tubi kah? Ya. Di sini tuh kok kayaknya seperti ada niatan meminta maaf ini. Mari lihat. Mau minta maaf. Gitu ya, dengan kelalaiannya dia selama ini yang mengacuhkan kamu. Yang tidak menghargai apa yang kamu lakukan. Mari bilang ada minta maaf tulus di sini. Gitu loh. Jadi kok kayaknya datang membuncah ya di dalam hatinya itu. Kemudian menyadari bahwa gembira dia, bahagia dia dengan bagaimana sikapnya kamu selama ini ke dia. Gitu. Nah jadi lagi-lagi mari mungkin ini bukan kali pertama kalian dengar ya. Kalimatnya mari, sudah tiada baru terasa. Nah ini nampaknya mari bisa berlaku dalam hidupnya si pasangannya kamu. Sudah kamu ngediemin dia, sudah kamu tidak menunjukkan kepeduliannya kamu, sudah kamu mengambil jarak ke dia, baru dia sadar. Gitu ya. Nah, dan yang ianya seseorang ini tuh kok kayaknya sadar, bukannya dia memilih diam, tapi marilah dia akan memilih untuk aktif. Gantian posisinya di sini. Gantian. Gitu lah. Dia ini yang mari bilang tuh akan datang ke kamu ya. Itu. Menyampaikan penyesalannya dia, ya, menyampaikan menyampaikan keinginan ya, keinginan untuk mengucapkan terima kasih kepada kamu dan kemudian ngajak kamu baik-baikan lagi lah gitu, ya. Semoga dengan tindakan seperti itu dia harapkan bisa membuat kamu kembali seperti stylenya kamu, versinya kamu, caranya kamu, tindakannya kamu. Yang selama ini tuh yang sudah kamu lakukan ke dianya. Gitu.
memang kamu bukannya manusia sempurna ya, Mari juga nggak mau hiperbola untuk menilai kamu. Kamu bukan manusia sempurna sudah pasti. Tapi di antara ketidaksempurnaannya kamu, dalam kondisi ketidaksempurnaannya kamu masih tetap punya pikiran, ya, pertimbangan untuk memilah-milih tindakan yang terbaik untuk kamu lakukan di hubungan dengan dia. Nah, gitu ya. Simpel-simpel aja, dengan cara tidak marah-marah misalnya gitu ya. Dengan cara lembut, tunjukin kepedulian. Lah itu kan sudah tindakan yang baik gitu ya. Nah, cepat atau lambat ternyata apa yang kamu lakukan dalam hubungan ini mendapatkan reward juga, apresiasi juga dari si pasangannya kamu. Gitu. Dan kalau mari lihat, ini tuh jika selama belakangan hari ini ya, jangan-jangan ada beberapa di antara kalian kok kayak kepikiran, apa aku sedang terlibat dalam kisah cinta bertepuk sebelah tangan ya? Nah, maka di sini akan dapat jawabannya, oh ternyata tidak. Gitu. Kisahnya kamu sama si dia bukan ngenes ya, bikin kamu ngenes. Sebab hanya kamu aja cinta dia, ternyata dianya kagak gitu. Oh ternyata tidak gitu. Kamu cinta ya, dia pun ternyata cinta di sini. Kamu sayang ke dia, oh ternyata dia juga sayang di sini. Gitu. Dan kamu percaya atau tidak percaya, bisa-bisa dalam perjalanannya berikutnya ya, dalam perjalanan berikutnya hubungan ini, rasa cintanya dia jauh lebih besar dibandingkan dengan rasa cintanya kamu ke dia. Nah, percaya atau nggak percaya kamu, tapi itu yang mari lihat arah-arah energinya. Gitu lah. Ya. Nah, jadi dalam beberapa waktu ke depan dan semoga untuk sampai selama-lamanya ya, kamu tinggal akan menuai saja buah bibit yang selama ini tuh, buah dari bibit yang selama ini tuh kamu semai. Gitu ya. Selama ini tuh kamu ternyata dalam proses untuk menanamkan pohon buah manis. Nah, tapi mungkin dalam fase menunggu kapan ini buahnya menjadi ranum, kamu bisa kayaknya putus asa gitu ya. Tidak yakin akankah ini memang berbuah lebat dan manis seperti yang kamu harapkan gitu ya. Nah, tapi mulai dari setidaknya diawali dari tanggal 14 bulan Juli ya. Ini paling lambat ini. 14 bulan Juli. Nah, mulai di sini kamu akan memetik buah hasil dari apa yang kamu lakukan selama ini dalam hubungan sama dia. Gitu loh. Jadi ibaratnya kamu ini tuh macam apa ya? Kalau digambarkan juragan kelapa sawit. Ya, dari mulai menanam kelapa sawit, pohon kelapa sawit muda hingga ke mulai dia produksi buah kelapa sawitnya, itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama ya, effort yang cukup besar gitu ya, investasi yang cukup banyak gitu ya. Kadang-kadang bisa di situ tuh galau gitu ya, gamang gitu, kapan nih berbuahnya gitu kan, karena ada memang masanya cukup lama ya sampai datang buah hasilnya. Nah, dan tapi kemudian ketika mulai di sana buah yang benar-benar bisa diolahnya itu tuh datang, wah udahlah tinggal metik aja nih, tinggal metik sampai sekian belas ataupun puluhan tahun ya. Nah, begitu juga yang mari lihat gambaran hubungan kamu sama si dia. Gitu loh. Ya. Nah, mulai dari minggu kedua bulan Juli 2026 ini, kamu akan mensyukuri. Ya, kamu bisa mensyukuri, syukur ya aku bisa sabar lihat dia. Syukur ya aku itu tuh bisa mau gitu ya, tabah dengan dia. Bereffort baik untuk hubungan sama dia gitu. Nanti kamu bisa mulai akan bersyukur. Gitu ya. Ya karena setelah ini akan ada dua orang yang berkolaborasi dengan baik ya. Nah, jadi bukan lagi menjadi ajang single fighter, hanya kamu saja yang berjuang. Tapi kamu akan lihat, dianya itu tuh juga akan berjuang ya, membuat kamu bahagia, gembira, tenang, damai, sejahtera, dan sebagainya ya dengan dia. Nah, seperti itu.
Mari bilang ini tuh kalian berdua punya energi yang makin kesini tuh kok kayaknya makin baik ya. Oh gitu. Makin panjang, makin panjang, makin panjang. Nah, ini bisa makin baik ini relationship-nya kalian. Gitu loh. Jadi mungkin kalau kalian di saat ini tuh statusnya masih pacaran, mari bilang sih akan mulai ya persiapan untuk memasuki jenjang pernikahan. Nah seperti itu, karena ada kekompakan sudah, karena ada kesiapan kemauan lahir batin yang mulai akan terbentuk, membawakan kalian kepada ranah pernikahan. Nah begitu ya. Nah jadi mari bilang minggu kedua bulan Juli ini nampaknya sebuah titik balik ya, sebuah titik balik yang dimana titik balik itu kembali ke nol, tapi ke nol untuk boleh melesat tinggi ya, terbang menuju ke tanda petik surga dunia gitu ya. Surga dunia dalam artiannya kebahagiaan yang kita nikmati di dunia ya gitu. Oke lah, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Scorpio, berikut ada Sagittarius, ada Cancer, ada kemudian Virgo di sana, energi dari Pisces, ada kemudian Aquarius, Taurus, Libra, dan Gemini menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.